apakah Muhammad dibangkitkan lagi? Seluruh pemuda, pemudi, anak-anak keluar semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, semua menuju masjid. Hada sautun alladhi kana tawiluz zaman. Ini suara yang lama tidak kami dengar. Semuanya berkumpul di Masjid Nabawi, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Bilal menengok rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal itu pernah, Nabi saking enaknya berdoa ketika sholat tahajud. Nanti diterangkan dalam kitab bab sholat qiyamul lail. Saking nikmatnya Nabi berdoa dengan sujud hujan lebat. Sampai tangannya ini terendam banjir. Bilal dan Anas bin Malik itu memegangi baju Rasulullah SAW, ingin gantikan, tidak berani membangunkan Rasulullah SAW. Itu di rumah Nabi. Makanya Bilal ingat itu. Bilal yang mengambilkan wudunya Nabi. Bilal yang mengambilkan sandalnya Nabi. Bilal yang menuntun Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid. Maka Bilal tidak kuat itu. Dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis dia. Bagaimana rindunya para sahabat lama, apalagi kita ya. Para sahabat yang dijamin masuk surga apalagi. Sampai di sana dia pingsan. Pingsan dia. Pulang ke Syam sakit. Istrinya khawatir. Istrinya mengatakan, "Hal anta marid? Apa engkau sakit? Engkau merasakan sakit?" Tidak. Saya sebentar lagi akan jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan usah nangis, kata Bilal. Kamu tidak usah nangis. Saya sebentar lagi akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya menangis dia. Bilal mengatakan, la tahzan. Jangan menangis. La tahzan, jangan menangis. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dia. Istrinya mengatakan dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah berwarna hijau. Masya Allah, indahnya luar biasa. Nah, semoga kita ini yang di sini hadir dengan memperingati Maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti diberikan hadiah seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini kita baru masuk materi. Menguatkan ukhuwah Islamiyah dan uswatun hasanah. Menguatkan ukhuwah Islamiyah dan uswah ini itu adalah dengan ilmu. Saya ingat betul ada salah seorang sastrawan dari Mesir, Abbas Akkad, mengatakan, "Nahnu naqra laisa li ma'rifatil ilmi walakin linabta'ida 'anil jahli." Kami membaca, kami terus belajar bukan untuk sampai pada satu titik keilmuan, tapi untuk keluar dari zona kebodohan. Orang kalau dia belajar untuk mengetahui satu ilmu, selesai tahu, berhenti dia belajar. Tapi kalau orang itu keluar dari zona kebodohan, sampai kapanpun dia belajar, dia akan merasa bodoh. Makanya Imam Ghazali mengatakan, siapa yang merasa dirinya alim, hakikatnya huwal jahil, dia bodoh. Maka tidak ada orang semakin alim semakin sombong, tidak ada. Ulama kita di Indonesia ini itu luar biasa, Pak, Ibu sekalian. Bayangkan, kitab tauhid kita kan diajarkan sifat 50. Itu yang ngarang itu bermadzhab Malik. Itu namanya Syekh Zaini Dahlan. Semasa dengan Kiai Khalil Bangkalan, beda 5 tahun. Beliau meninggal 1310, Kiai Khalil 1305 Hijriah. Itu ulama Maliki. Bermadzhab Malik, itu kita pelajari di Indonesia. Kita belajar akhlak dari Cesar Nuji. Cesar Nuji itu bermadzhab Hanafi, meninggal tahun 665 Hijriah. Jadi ulama kita dulu menyatukan ini satu bingkai ini luar biasa. Fikihnya, tafsirnya ini bermadzhab Syafi'i. Jadi ini yang disebut namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi ulama kita ini membuat satu kurikulum yang sangat luar biasa. Maka saya bilang, ya Allah, ini Masya Allah. Dan ini orang-orang soleh, sama kayak Imam siapa? Imam Zaini Dahlan. Diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau meninggal 1316.
Beda 7 tahun. Kitabnya namanya Nurul Dholam. Di muqaddimahnya itu ada. Jadi Syekh Zaini Dahlan itu malam itu mimpi jumpa Nabi. Suruh bikin kitab tauhid. Syekh Dahlan, bagaimana saya bikin katanya? Malam besoknya mimpi lagi Pak yang kedua. Bikin nazoman. Sampailah sekarang jadi Aqidatul Awwam. Selesai itu distorkan. Nabi mengatakan dalam mimpi itu, man hafidho hadza dakhala jannah. Siapa yang hafal ini masuk surga dia. Selesai Pak, ditulis lengkap, kemudian apa? Dibukukan. Itu Syekh Zain Dahlan Pak. Itu bermadzhab Maliki Pak. Makanya ulama kita ini luar biasa. Makanya berkali-kali saya sampaikan, yang berikutnya yang kedua adalah sanad. Ini di beberapa pondok sudah saya sampaikan. Tidak apa-apa, ini memotivasi anak-anak dan juga kita semuanya. Selalu saya sampaikan, Jambi ini pernah jadi mutiara, jadi emas. Jambi ini regenerasi itu banyak orang-orang yang sangat alim sekali, banyak. Bukan hanya skala regional, tapi juga skala internasional. Saya keliling berbagai negara, tercatat baru ada 3. Yang ini mengakar sisi keilmuannya. Baik bidang fikih dan bidang nahwu, Pak. Jadi kita dulu ini kuat dalam bidang fikih dan bidang nahwu. Dulu. Pertama itu yang agak sepuh, Syekh Majid. Cuma ini lagi konfirmasi, saya belum temukan sanad ke atasnya. Yang kedua Syekh Hamid. Ini junior. Ini ada sepupunya di Riau namanya Syekh Yahya, sudah wafat beliau. Ini yang menyebarkan pondok pesantren pertama kali, salah satunya pondok pesantren namanya Al-Munawwarah di Pekanbaru. Yang satu lagi adalah Syekh Utsman Muhammad Said Tungkal. 3 ulama ini adalah ulama yang pernah mengajar di Masjidil Haram. Ini betul-betul mengajar ya. Makanya kalau setiap ada yang mengatakan mengajar di Masjidil Haram, kita lacak sanadnya. Karena itu penting. Karena data, ada yang pegang data di Mekah itu namanya Syekh Mahmud Muhammad Siraj. Beliau khalifahnya Syekh Yasin. Jadi tahu, kalau kita bilang 1 orang, tahu dia ke atas. Yang kedua, itu ada di Abu Yasaid Ahmad Alawi Al-Maliki. Kemarin saya jumpa dengan murid seniornya, bulan Januari kemarin. Namanya Ustadz Burhanuddin. Beliau tahu, semua orang yang pernah ngaji di Said Muhammad tahu. Di Jambi ini hanya 1 yang pernah ngaji. Itu adalah Ustadz Nafi. Ustadz Nafi yang masih hidup ya, Sarlangun Pak. Itu yang betul-betul khatam. Kalau yang lain tidak, jalsa saja. Jadi ini saya pernah tanya ke guru besar Al-Azhar di Mesir, namanya Syekh Said Mamduh. Bapak coba ceritakan kami, Syekh ceritakan kami tentang beliau. Oh, beliau ini bukan orang sembarangan. Ulama besar Mesir mengatakan waliyun min auliyaillah. Beliau ini hobinya wirid. Jadi kalau habis Isya pertemuan ulama gitu ngaji, wirid beliau. Akhirnya saya minta data-data kitabnya, nggak dikasih. Kamu balik lagi ke Mekah. Jadi saya di Mekah itu kayak gini. Saya pernah tawassul, ya Rob, kalau memang beliau ini wali, saya bilang. Kalau beliau ini memang ulama besar, saya minta tolong minimal jumpa dengan muridnya, Be. Nggak usahlah jangan selevel beliau, muridnya, Be. Di Madinah nggak ketemu, Be. Ketika sampai di Mekah, yang menarik ini di Mekah. Sampai di Mekah diantar oleh kawan dari Madura ke Madrasah Sholatiyah. Sampai di sana jumpa dengan, waktu itu saya kira ini tukang sapu. Karena pakaiannya ini tidak mencerminkan guru ya, biasa slow saja gitu. Nggak ada pakai ini serban. Saya langsung tanya, Assalamualaikum, salam. Man ant, siapa kamu gitu. Saya bilang, nahnu min abna'i Jambi. Saya dari anak Jambi. Turidu man? Kamu pingin siapa? Saya pingin saya Utsman dan saya Hamid dan saya ini. Apa yang belum sampaikan? Ini saya gemetar waktu itu. Sampai saya bulu saya itu merinding. Beliau mengatakan apa? Huwa ana awwalu man kataba hadzal rajul. Saya pertama kali yang nulis biografi Syekh ini gitu. Masyaallah.
Wah, ini berarti bukan ulama sembarangan. Sampai saya di sana, saya dipertemukan ada selalu ulama kita lama di Mekah, namanya Syekh Abu Mu'ad Mahlian. Udah saya malam belum mengatakan nanti Isya ada yang jemput. Udah saya sholat di Masjidil Haram, Isya dijemput murid beliau, saya ke rumah beliau. Sampai di rumahnya itu Pak, jam 9:30 malam, saya ingat betul itu. Beliau mengatakan hada baiti baitak, hada dari darak. Ini rumah kamu kata itu. Turidu man? Beliau sebelum ngomong udah dikasih saya kertas. Kertas itu sanad. Sanad yang langsung sampai kepada Syekh Utsman Muhammad Said Tungkal, Masya Allah. Ini kalau bukan wali tidak mungkin. Besok itu saya mau pergi ke Mesir. Saya ingat ini ada kawan saya itu di Mekah. Saya telepon dia. Pak, lagi mana? Saya lagi di kantor. Oh, sudah saya main. Beliau petugas. Saya ditanya, udah ngobrol lama, besok mau kemana Mas? Saya mau ke Mesir Pak. Sudah ada yang nyebut? Nggak tahu saya Pak, nggak tahu. Besok itu saya mau ketemu Syekh Fulan. Padahal yang mau kita temui ini ulama besar hadis dan susah ketemu beliau itu. Beliau langsung kontak di Mesir, akhirnya bisa dipertemukan dengan langsung Said Mamduh. Jadi Masya Allah, jadi ulama kita ini luar biasa. Nah, pertama kali yang menghatamkan ulama kita, kitab ulama kita, itu baik di Maroko, baik di Mekah, baik di Mesir, itu namanya Said Mamduh Pak. Itu ulama kita Pak, dihatamkan di sana Pak. Makanya ini baru selesai saya tulis, mohon doanya. Insya Allah kalau pondok pesantren selesai, nanti saya akan launching gitu. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi sampai saya itu merinding. Terakhir saya ada pertemuan ulama se-Asia. Saya diundang waktu tahun 2017 kemarin di Selangor. Waktu itu saya ingin minta doa saja sama beberapa ulama. Karena saya belum kenal, saya ketemu di sana pemilik sanad terbanyak di Malaysia namanya Datuk Kamaluddin. Ada ajudannya bilang, bisa ketemu cuma 15 menit. Tidak apa-apa, yang penting saya minta doa. Saya sampai di sana, tadinya 15 menit jadi 3 jam. Pulang dikasih hadiah. Hadiah itu karangan daripada Profesor Dr. Abdul Mun'im. Dan itu adalah murid ulama kita dari Jambi, Pak. Itu panjangnya 19 jilid. Saya bilang muridnya aja kayak gini, apalagi gurunya. Jadi artinya apa? Kita punya genealogi keilmuan. Makanya saya sangat yakin betul kita nanti suatu ketika akan jadi emas lagi. Nanti semoga dari adik-adik ini nanti ada yang jadi generasi seperti itu. Jadi saya semakin merinding. Yang lebih lucu lagi, setelah itu saya jumpa sesepuh di sana, saya minta doa. Ada di Jendram. Ya, di Jendram itu ada pondok tua di situ. Gitu juga saya mau minta doa, hanya bisa ketemu 10 menit. Ya, enggak apa-apa saya bilang. Yang penting doanya saya, enggak butuh lama-lama, 10 menit jadilah. Ketemu 4 jam enggak boleh balik. Saya terangkan hubungan ulama Jambi dengan Malaysia. Akhirnya pada waktu itu saya diminta ketemu pakar sejarah Malaysia, namanya Ustadz Abdul Halim. Beliau punya guru namanya Wan Sogir. Wan Sogir itu ulama Thailand, meninggal tahun 2007. Beliau selama 50 tahun jalan kaki neliti ulama dari Kalimantan sampai Madura, termasuk Jambi, Pak. Jalan kaki 50 tahun. Jadi ketika saya sampai di sana, sampai di rumah beliau itu, jadi beliau itu lagi nulis nasab. Nasab. Sampai di sana, selesai dia nulis nasab waktu itu, saya baru sampai. Langsung saya dibeluk. Apa katanya? Ternyata di situ ya, ini belum saya cari lagi. Jadi ada beberapa nasab ulama Jambi ini masih itu dekat dengan Malaysia dan juga dari Kelantan. Makanya ingat, sumber keilmuan tertua di Asia itu adalah Thailand. Namanya Syekh Daud Al-Fattani. Jadi ada hubungannya, Pak. Makanya dulu ada namanya Syekh Yusuf Al-Kalantani, ulama kita belajar dengan beliau, anaknya namanya Muhammad Al-Kalantani belajar ke seberang, Pak. Itu belajar dengan guru-guru kita.
Makanya hubungan kita dulu sangat luar biasa dengan para ulama-ulama dunia. Lawan kita ini ya, Syekh Utsman taruhlah, Syekh Hamid. Syekh Hamid ini meninggal tahun 1410-an. Syekh Utsman meninggal tahun 1346. 10 tahun di atas beliau, ini adalah pengarang kitab I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Sato, 4 jilid. Itu beda cuma 10 tahun. Artinya ulama kita ini ya luar biasa. Naik sedikit lagi itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Naik sedikit lagi Kiai Nawawi Bantani. Naik sedikit lagi Kiai Khalil Bangkalan. Itu pendiri pondok pesantren pertama kali di Nusantara. Maka beliau dijuluki namanya Abul Ma'ahid. Bapak pesantren di Indonesia itu yang pertama kali bikin pesantren itu Kiai Khalil Bangkalan. Jadi saya tanya kepada anaknya, jadi rumahnya masih ada Pak. Sekarang itu rumah beliau yang di Mekah di Syariah Hajj. Saya pernah ke sana. Saya tengok rumahnya. Saya tanya anaknya, yang bikinkan rumah ini siapa? Yang bikinkan rumah ini adalah Malik bin Abdul Aziz. Yang bikinkan ada Raja Saudi Malik Abdul Aziz. Jadi kalau kita pintu Mekah, pintu yang utama, pintu 1 itu yang bikinkan rumah ulama pertama kali kita di Mekah Pak. Bayangkan yang bikinkan ada raja. Berarti ulama kita itu luar biasa. Sudah sampai di sana, saya minta izin untuk bukunya dicetak. Ditunjukkan jubahnya, ditunjukkan tasnya masih ada Pak. Tapi belum saya bawa. Kemudian anaknya ini cerita. Jadi rumahnya ini ada beberapa ruangan di bawah itu Pak. Ada satu ruangan itu ruangan, kalau bahasa kita mungkin sekarang itu ruang pertemuan. Kata anaknya itu kalau malam Jumat. Malam Jumat di situ itu Sayyid Muhammad, Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Hasan Masyad, ulama-ulama besar kumpul di situ. Ini ulama kita. Jadi makanya sanad keilmuan di kita ini sanad keilmuan sangat kuat sekali. Baik di sisi Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an memang kalau di sini ada Guru Mubarak, ada Guru Daud, bapak beliau. Saya dapat cerita dari Sayyid Muhammad, dapat cerita dari Guru Daud langsung. Waktu itu saya minta beliau bercerita, tapi beliau tidak banyak memberikan cerita. Saya lacak di Mekah, dulu beliau ini ngambil sanad dari Syekh namanya Syekh Damanhuri. Syekh Damanhuri ini orang Banten, dulu terkenal dengan wirid dan doanya, dan juga terkenal Al-Qur'annya. Tapi sayang beliau nggak mau ngajar. Itu saja. Jadi makanya beliau itu punya doa gitu ya. Doa-doa sudah pakai bahasa Indonesia, sebagian juga bahasa Arab, namanya Syekh Damanhuri. Insya Allah kalau yang tua, yang kecil-kecil di Mekah itu masih ingat beliau. Itu dulu sanad Qur'annya tinggi. Kemudian beliau ini sampailah kemudian ke atas, baru kemudian jumpa dengan namanya Syekh Muhsin Al-Musawa. Ya, Syekh Muhsin Al-Musawa ini pakar usul fiqh. Ini adalah ulama dari Palembang. Jadi kalau Palembang dulu usul fiqhnya di sini. Dua ulama ini kemudian bikin sekolah. Dulu kalau di Mekah itu sekolah non Arab pertama kali Sholatia, sekolah kedua non Arab itu namanya Darul Ulum, Pak. Namanya Darul Ulum. Tapi sayang dua sekolah ini sekarang sudah tidak ada. Yang Darul Ulum sudah punah duluan, yang Sholatia baru kemarin per bulan Desember sudah diambil alih pemerintah Saudi. Jadi Syekh Muhsin Al-Musawa dari Musirawas dan juga ulama kita dari sini Jambi ini membuat sekolah nama Darul Ulum. Tapi tercatat Pak. Di situ itu hanya Syekh Muhsin Musawa. Tapi ulama kita tidak tercatat. Padahal yang bikin itu dua. Mudirnya pertama kali, yang jadi mudir pertama kali itu adalah ulama kita dari Padang yang terkenal namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi yang bikin sekolahnya itu adalah kita, Pak. Nah, inilah melahirkan ulama-ulama besar baik di Sumatera maupun di Jawa. Sama, saya ingat betul seperti sekolah kami, Pak, Darul Ulum.
Ada pondok kami Darul Ulum itu berdiri tahun 1885 Hijriah. Jadi Kiai Khalil ini dulu kan sama Kiai Romli. Beliau ini sekolah Darul Ulum, Pak. Cerita beliau ini hafal Quran, jadi ngaji di Masjidil Haram, baca Quran. 30 hari ngaji, 30 hari hatam 30 juz, ditutup Al-Qur'annya langsung hafal, Pak. Kalau kita enggak, ngaji 30 hari tutup apa makin lupa. Lah ini sekolahnya di Darul Ulum, Pak. Yang memfasilitatori itu adalah ulama kita, Pak. Saya ingat betul itu. Jadi ternyata ada hubungan juga dengan sini. Makanya mungkin itulah hikmahnya dikirim ke sini itu, Pak. Hikmahnya itu. Jadi apa? Di situ saya ingat betul nama Darul Ulum itu diambil dari Mekah. Kemudian ada lagi Kiai siapa namanya? Kiai Munawir Kerapia. Itu juga alumni Darul Ulum. Syekh Zainuddin di samping beliau juga sekolah di Salatia, kakeknya TGB itu juga ke Darul Ulum, Pak. Jadi banyak dulu ulama-ulama besar lahir dari Darul Ulum ini, Pak. Tapi sayang usianya tidak lama, dia diambil alih oleh Saudi. Karena Saudi itu punya regulasi. Ketika Raja Malik Fahad, itu tidak boleh lagi sekolah non-Arab berdiri. Kecuali Salatia. Salatia tidak berani orang mengotak-ngatiknya. Karena dulu Raja Malik Abdul Aziz mengatakan siapa yang berani menyentuh Salatia akan saya penggal kepalanya. Jadi nggak berani. Cuma kemarin regulasi berubah lagi, Desember itu diambil alih. Makanya kita sedih sekali. Dulu banyak anak kita dari Jambi, dari Lombok, dari Banjar, dari Madura, ini banyak di sana, Pak. Jadi karena ini sudah dikuasai Saudi, sekarang Allahu a'lam, kita berdoa nanti semoga banyak lagi lahir ulama-ulama hebat. Maka ini sanad. Makanya sanad ini penting. Makanya sanad kita ini sangat kokoh. Saya bacakan ke atas sedikit supaya kita tahu. Baru dari situ adalah kita dari Palembang, ya, Syekh Abdul Somad Al-Falembangi. Baru kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini dua ulama ini sama, Pak, meninggalnya sama. Yaitu sama-sama tahun 1212 Hijriah. Makanya Syiarus Salikin itu kan dibikin Ustaz Abdul Somad Al-Falembangi. Kitab asalnya itu adalah Shirathul Mustaqim. Itu yang membuat ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Makanya banyak mazhab Syafi'i di sini yang di Banjar dan di Tungkal itu. Kan kalau mau beli air kan, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Itu mazhab Syafi'i itu. Cadar ini mazhab Syafi'i. Cuma kemudian ada pendapat Imam Nawawi mengatakan boleh interaksi dengan perempuan itu melihat wajah, boleh. Itu ijtihad Imam Nawawi, tapi kalau Imam Syafi'inya pakai cadar dia. Jadi makanya dulu banyak di seberang pakai cadar. Karena yang bawa itu adalah Habib Husain Barokbah. Habib Husain Barokbah itu sama dengan Wali Songo dulu, Pak. Datangnya ke sini sekitar 1600-an. Padahal Islam masuk ke sini itu sudah tahun ke-7, Pak. Makanya Islam ke Jambi, ke Baros, ke Aceh, ke Demak itu sama tahun ke-7, Pak. Tapi kemudian di seberang ada Habib itu sama dengan ulama-ulama Wali Songo yang ada di Jawa, yaitu pada tahun 1600-an. Sebelumnya yang pertama kali yang datang itu adalah Syekh Jumatil Kubro. Jadi sanadnya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Maka ini penting. Maka saya katakan ikut Nabi itu dua. Ikut Nabi itu adalah memang dari zuriyahnya. Kalau nggak ikut Nabi dari jalur keilmuannya. Makanya Ibnu Sirin mengatakan jika belajar itu tanpa sanad laqala masya la ila masya. Maka akan berkata ke sana dan ke situ. Ini pentingnya sanad. Makanya jangan khawatir ketika kita belajar dengan ulama-ulama kita di sini. Itu sanadnya sangat pakem sekali. Naik Pak dia ke atas abad ke-11 itu ada namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Itu adalah kakak ipar daripada Syekh Zainuddin Al-Maribari pengarang kitab Fathul Mu'in. Jadi bayangkan India itu kan bermadzhab Hanafi. Makanya kalau ada kawan-kawan India di sini bermadzhab Hanafi dia. Kalau sholat itu kadang-kadang ada yang seperti ini, itu Hanafi. Karena Hanafi nggak peduli, mau segini boleh, mau gini boleh, itu Hanafi, Pak. Kemudian kalau dia sholat banyak gerak. Kalau madzhab Hanafi nggak batal dia, tapi kalau madzhab Syafi'i batal.
Nah, itu pencetus kitab itu adalah Syekh Zainuddin Al-Maribari. Maka salah satu karomah beliau itu, makanya kitabnya sampai dikaji di pesantren Fathul Mu'in itu, meninggal tahun 997. Beliau mengatakan kalau saya ngarang kitab ini nggak ikhlas, kitab saya akan terendam oleh air. Dilempar ke air, Pak. Dilempar ke air, ternyata kitab itu balik lagi, Pak. Dan itu masih kering, Pak. Kalau sekarang kita nulis buku, ya Allah, kalau ikhlas, terendam betul. Makanya ulama-ulama ini lagi diteliti oleh para pakar. Ini kan ada pakar sekarang bikin di Jakarta itu namanya Pemerhati Turas Nusantara. Banyak Pak kitab-kitab di zaman penjajahan dulu, Pak. Saking takutnya, makanya banyak ulama kita rata-rata nulis buku, Pak. Saking takutnya mereka kitabnya diambil, banyak ditaruh, disimpan di bawah pohon besar, Pak. Makanya kemarin di mana di Riau itu ketemu ketika motong pohon dalamnya kitab, Pak. Dan itu masih banyak, Pak, belum kelihatan, Pak. Makanya ulama-ulama dulu produktif karena takut kitab ini diambil oleh penjajah, maka ditaruh di situ, Pak. Makanya dulu yang menarik, ada satu ulama dari Thailand, yaitu Syekh Daud Al-Fattani. Kitabnya semuanya dibuang, Pak. Dibuang karena takut diambil. Kalau saya tidak ikhlas, biarkan tenggelam. Ternyata kitabnya satu dengan yang lain saling berturutan, Pak. Muter, Pak. Muter, Pak. Tidak basah kitab itu, Pak. Diambil oleh murid-muridnya, Pak. Jadi makanya karomah ulama-ulama dulu itu Masya Allah, Pak. Itu benar. Ya, kalau kita kan enggak, ya Allah, ini kitab saya, ya Allah. Karena kita kurang banyak ikhlasnya, lempar ke sungai, ya, basah kalau. Ini enggak. Ini saya cerita dari turun-temurun seperti itu, Masya Allah. Makanya kitabnya barokah. Naik ke atas sedikit, abad ke-10. Abad ke-10 itu dari yang berjanji itu, saya Abu Ja'far Al-Barjanji. Itu penyebar mazhab Syafi'i, Pak, di Mesir. Satu lagi di Yaman, yaitu adalah siapa namanya Habib Alawi Al-Haddad. Pembuat madrasah namanya Al-Ahqaf. Saya punya kitabnya namanya Kalamun Nafis. Jadi beliau ini juga pengarang wirid itu Ratibul Haddad. Saya dapat cerita dulu ada di Jakarta itu salah satu habib itu usia 85 tahun giginya masih utuh. Giginya masih utuh, Pak. Masih utuh, masih sehat. Ditanya amalannya apa? Amalannya ada Ratibul Haddad. Ratibul Haddad. Maka itu amalan para habaib di mana-mana. Kalau ringkasannya namanya Ratibul Atos. Jadi makanya hampir rata-rata seluruh habaib, seluruh kiai itu pasti punya amalan itu. Namanya Ratibul Haddad. Naik ke atas sedikit, ada namanya Imam Suyuti. Ada namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini lebih hebat lagi. Dua ulama ini Allah berikan kelebihan setiap harinya itu berjumpa dengan Nabi. Setiap hari. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, Pak. Apakah ada zaman sekarang? Ada, Pak. Kemarin. Tapi baru wafat bulan November. Namanya Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Saya dapat informasi itu katanya itu dari Haror. Haror itu daerah Ethiopia, Pak. Jadi beliau ini ditemui susah. Pas meninggal kemarin, Pak, itu yang Masya Allah bikin takjub. Kan beliau koma ini, Pak, ya, di rumah sakit koma. Adzan zuhur, Allahu Akbar, bangun, Pak. Dilepas ininya, wudu. Sholat, selesai sholat, koma lagi, Pak. Bulan kemarin November itu. Ini kalau bukan kekasih Allah tidak mungkin itu. Asar Allahu Akbar, bangun lagi, Pak. Wudu lagi, sholat. Setelah itu koma lagi. Maghrib juga seperti itu. Ada videonya itu viral, sampai viral, Pak. Ya, videonya itu namanya Muhammad Ridwan anaknya itu. Isya sampai kemudian beliau meninggal dunia. Saya baca apa sih keistimewaan beliau. Ternyata beliau itu juga sama.
Beliau itu ngarang buku, saya punya bukunya banyak. Itu setiap ngarang buku itu setelah direstui Nabi. Jadi ngarang buku tafsir, Pak, sepanjang 33 jilid. Itu hanya dalam waktu setahun setengah. Dalam pikiran saya nerjemah saja satu buku yang tebalnya 300 halaman itu butuh waktu 2 bulan. Apalagi sampai 33 jilid. Tidak masuk akal itu. Itu luar biasa. Jadi artinya kalau abad 9 orang seperti itu itu sangat mungkin. Makanya Imam Suyuti ini dianggap ulama multitalenta. Hampir semua ilmu beliau karang. Saya salut sama beliau ini. Mulai bidang akidah, mulai bidang fikih, hampir semua bidang itu ada. Dan ini yang nyambung ini adalah ulama kita, sambungnya ke sana sanadnya itu. Makanya dulu ada ulama mengatakan setelah Imam Suyuti tidak ada lagi orang yang alim. Makanya dulu Syekh Mahmud At-Turmusi ketika ngajar beberapa ulama kita, ada Syekh Arsyad Al-Banjari, ada Ki Hasyim Asy'ari, ada Mbah Maksum, ada kemudian Syekh Khatib Minangkabawi, beliau mengatakan punya fatwa seperti ini. Zaman itu semakin canggih, zaman semakin canggih mengurangi kealiman seseorang. Sekarang kan canggih loh. Canggih laptop, HP, canggih. Cuma banyak orang tidak produktif. Tapi dulu saya ketika baca buku, ada buku itu Qimatuz Zaman Indal Ulama, efektivitas waktu menurut para ulama. Itu ada yang ngarang buku sampai ratusan halaman. Padahal waktu itu lampunya apa? Lampunya itu apa? Nggak ada lampunya. Lampunya itu spiritus dulu. Makanya kata ulama-ulama dulu itu kalau ngaji kitab itu di samping kolam, Pak. Ngaji kitab pakai lampu. Ngaji kitab dulu itu. Ngafal Quran juga gitu. Jadi kalau ngantuk langsung masuk kolam. Jadi ada yang ngantuk. Masuk kolam. Ya, jadi ulama-ulama kita tuh Masya Allah ya. Jadi kesungguhan kita sekarang kalau ditakar dulu sangat jauh. Maka kita berdoa minimal dapat barokahnya. Itu sudah alhamdulillah. Naik ke atas. Ini ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pensyarah Sahih Bukhari. Ini makamnya di Mesir. Ini sanad ke atasnya. Itu dulu, Pak, makamnya tidak terawat. Sekarang yang merawat ini anak-anak kita lah dari Indonesia ini yang merawat ini. Suatu ketika itu pernah katanya saya tanya, kenapa kok makam beliau ini tidak dirawat? Karena beliau pensyarah Sahih Bukhari, ini ulama terkenal. Masalahnya suatu ketika ada Syekh Yusri. Syekh Yusri itu ketika khataman Bukhari mau dibangun kuburannya itu, beliau datang, enggak usah dibangun katanya. Enggak usah dibangun, dirapikan saja. Maka sekarang dirapikan. Maka saya katakan ruh ulama itu tidak meninggal. Makanya ulama-ulama dulu, Pak, saya tengok. Saya baca sejarah-sejarah itu. Kalau pingin khataman, misalnya khataman kitab ini kan, mau sanad itu kan, ke kuburan, Pak. Setelah itu dikasih ijazah, qabiltu. Itu benar, Pak. Syekh Ramadan Buti, ulama Suriah, meninggal 2013 kemarin. Ketika ngarang hikam macet, penanya macet. Tidak bisa melanjutkan. Kalau nggak salah bab yang ke-7. Pensyarah kitab hikam beliau. Ada pertemuan di Mesir, Pak. Beliau ziarah ke makamnya siapa namanya? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu bermadzhab Hanafi. Doa di situ, Pak, doa di situ yang mau dia tulis langsung muncul di otaknya. Pulang beliau selesai kitab itu, Pak. Dan itu nyata, Pak. Banyak ulama kadang-kadang gini, kita ini sekarang ini kadang-kadang berpikir logis, segala sesuatu logis. Ada sesuatu yang tidak logis sebenarnya banyak itu, Pak. Makanya ada ilmu yang langsung ditancapkan langsung di dada oleh Allah di dada seseorang, ada yang memang proses belajar lama. Seperti Abu Bakar. Nabi itu pernah berdoa untuk Abu Bakar. Abu Bakar itu kan lama ikut Nabi, nggak sempat dia belajar ABCD. Nabi berdoa, ya Allah, tolong berikan ilmu kepada Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan, taraf ilmu Abu Bakar itu di bawah saya sedikit. Walaupun beliau periwayat hadis nggak begitu banyak. Tapi Nabi mengatakan ilmu Abu Bakar itu di bawah Nabi sedikit.
Di bawahnya Nabi adalah Umar ibnu Khattab. Itu kalau doa Nabi. Makanya jangan hanya berpikir ini. Ada anak-anak kita nih yang rajin ke misalnya sowan ke kuburan, jangan dilarang itu. Ada ulama besar Syekh Mutawalli Sya'rawi, pengarang tafsir Sya'rawi. Beliau difutuhkan futuh ilmunya itu gara-gara sering menjaga makamnya Sayyidina Husain. Selama 10 tahun belajar di situ, saya menjaga makam, dibukakan oleh Allah, dibisahkan ilmu tafsir. Jadi kadang Allah ini bukakan ilmu seseorang ini dengan beraneka ragam. Naik Pak ke atas sedikit, abad ke-7. Itu ada namanya Ibnu Katsir dan juga namanya Tajuddin As-Subki. Ini Ibnu Katsir itu juga sama. Ibnu Katsir ini yang kita karang itu, yang kita sering dengar tafsir Ibnu Katsir, itu mazhab Syafi'i. Naik dia ke atas sedikit, abad dia ke-6 itu ada Imam Nawawi. Jadi di zaman abad ke-6 ini ada ulama-ulama yang luar biasa. Ada Imam Nawawi, ada kemudian Ibnu Salah. Lah inilah Imam Nawawi ini dikatakan oleh para ulama, di antara ulama di abad ke-6 ini yang bisa melihat Nabi zahiran wa batinan, itu beliau, Pak. Jadi makanya ada pertanyaan kan, bisa nggak orang melihat Nabi ini hanya lewat mimpi ataukah langsung bisa itu? Jadi salah satunya di antara ulama yang langsung bisa melihat Nabi secara zahiran itu benar. Makanya sering kan berseliweran di mana-mana YouTube itu ada Habib Umar, kemudian ketika marhaban yanul aini, ketika nengok Nabi, benar apa tidak? Itu bisa jadi. Karena ada kitabnya. Ada kitabnya. Ini sanad ulama kita. Kemudian sampailah ke atas ada Imam Ghazali. Meninggal 505 Hijriah. Apalagi Imam Ghazali. Imam Ghazali luar biasa. Imam Ghazali ini adalah penyempurna mazhab Syafi'i, Pak. Makanya Imam Ghazali ini juga penyempurna ilmu tasawuf. Makanya di negara kita ini, termasuk kita juga di Jambi, banyak mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Ini karena memang banyak ulama torekot di sini. Karena torekot itu penyempurnanya juga Imam Ghazali, fikihnya juga Imam Ghazali, maka banyak dikaji di kita ini. Karena memang yang bawa dari awal itu memang runtutannya dari sana. Makanya Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala suatu ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa hujjah fi hadzal zaman, siapa hujjah di zaman ini? Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan hujjah fi hadzal zaman adalah Imam Ghazali. Hujjah zaman adalah Imam Ghazali, yaitu pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kenapa kitab Ihya itu juga dikaji di sini, karena memang rentetannya dari sana. Sampailah ke atas ada namanya Imam Al-Hakim. Ada kemudian Imam Al-Qushairi. Jadi kalau kita kemarin nengok Risalah Qushairiyah yang kemudian Ustadz Abdul Somad itu menayangkan live streaming, nah itu rentetan sanad kita, Pak. Makanya kenapa di sini di pesan-pesan yang setua di sini seperti di As'ad, seperti di Baqiyat Shalihat, seperti di pesan-pesan yang tua itu membahas kitab Risalah Qushairiyah, karena Risalah Qushairiyah itu adalah bermadhab Syafi'i, Pak. Makanya setiap yang bermadhab Syafi'i pasti muaranya ke sana, Pak. Dan ini adalah rentetan sanad ulama kita. Sampailah ke atas ke Imam Daruqutni. Sampailah kemudian ke Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah akidah kita. Jadi ini sama, ini bermadhab, makanya kita itu akidahnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini juga adalah pendiri pertama kali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan ormas, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang adalah mengikuti pemikiran beliau. Dan di seluruh dunia ini 90% itu berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita kalau ditanya akidahnya apa, adalah akidah Asy'ariyah.
Kemudian naiklah ke atas, baru kemudian ke Imam Bukhari, ke Imam Imam At-Tirmidzi, ke semua ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama ini punya keistimewaan sangat luar biasa. Sampai kemudian ke Imam Syafi'i, sampai ke atas ke Atha Ibnu Abi Rabah, sampai kemudian ke Ibnu Abbas, sampai kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini saya sampaikan tadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur keilmuan, Pak. Jadi kalau kita nasab kita bukan habaib, kalau kita tidak nikah dengan syarifah, kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur sanadnya. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama kita, sanad kita ini tetap terjaga, sanad kita ini tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak putus mata rantai kita ini. Kata mata rantai ini sangat penting sekali karena nanti akan bisa menjadi saksi di hari kiamat. Makanya ada satu ulama di Jakarta, ulama Betawi namanya Dr. Abdus Salam An-Nahrawi. Sayang beliau pulang ke Indonesia sudah tua. Beliau pulang ke Indonesia 96, meninggal tahun 98. Beliau menulis buku. Beliau menulis buku namanya Imam Syafi'i ala Madhabain. Imam Syafi'i dalam dua madhab. Beliau terangkan di situ kenapa madhab Syafi'i ini masih tetap eksis, kenapa dari jalur hadis ini juga tetap eksis, karena satu-satunya madhab, satu-satunya yang kita pertahankan di negara kita ini, yang itu jalurnya sampai kepada Rasulullah SAW, yang itu diterima dari masa ke masa itu melalui pengajian, itu hanya madhab Syafi'i. Oleh sebab itu beruntunglah kita termasuk bagian dari ini. Semoga kita dikumpulkan dengan para ulama, semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, sehingga kita disaksikan nanti oleh banyak ulama, disaksikan oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kita dimasukkan surga bersama mereka semuanya. Semoga ini bisa memberikan khazanah keilmuan. Saya mohon maaf apabila banyak khilaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa ma'unahnya sehingga kita meninggal dalam kondisi yang istiqamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.